Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya sangat percaya bersama Tuhan kita pasti akan terus mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin saudara. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, di mana kami sudah melihat pengiringan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan sampai hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam ibadah kami dan memberikan damai sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah yang siap diberkati Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin saudara. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia, Yesus yang sangat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
ada sukacita, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jawaban di atas setiap masalah pergumulan kami. Oleh sebab itu sebagai bentuk syukur kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu, karena kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan dan siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Katakan pada kanan kiri saudara, Tuhan kita baik. Amin. Dia adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudara. Saudara berangkat berdiri, sama-sama kita menari buat Tuhan. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan saudara, Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Hadapan, amin, kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan saudara, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin saudara. Haleluya. Sudah banyak yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Katakan kepada kanan kiri saudara, Tuhan kita memang baik dan teramat baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama belajar pujian baru karya Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Gilbert Lumandon, yang berjudul Saya Pasti Beruntung, di mana lagu ini adalah tema gereja kita, Glow Fellowship Center, tahun 2021, yaitu tahun keberuntungan. Haleluya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi.
Haleluya. Kembali lagi dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah memuji, menyembah Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami dan mengasihi keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah, satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Roh Kudus yang memampukan kami senantiasa untuk kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami renungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami lakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Dan kami percaya lawatan Tuhan Yesus juga sudah nyata. Yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Yang lemah Tuhanlah yang berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Haleluya. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang terjadi, kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat dahsyat. Pertolongan dari Tuhan Yesus sudah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus sudah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus sudah nyata. Terima mujizat, terima mujizat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua di ibadah yang hari ini kita telah saksikan, yang sedang kita saksikan? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Tentunya luar biasa, karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat setia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih dalam rangkaian serial khotbah mengenai keberuntungan, karena tahun ini tahun keberuntungan. Jadi kita makin sadar bahwa kita bisa beruntung hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita makin sadar bahwa hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah
yang sungguh sangat luar biasa, sehingga kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Haleluya, puji Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur karena kesempatan yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita berikan buat kita, sehingga kita memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita senantiasa mengingat bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Apalagi kita juga mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang terus menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhanlah ya dan amin. Firman Tuhan yang sungguh sangat saudara dan saya perlukan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Dan mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Firman Tuhan berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema untuk hari ini. Temanya adalah kemalangan sekaligus keuntungan. Kemalangan sekaligus keuntungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman Tuhan jelas berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Inilah yang saya bilang kemalangan sekaligus keuntungan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi firman Tuhan berkata selanjutnya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berarti saudara dan saya harusnya tetap bersuka cita. Saudara dan saya jadinya sadar kita memang mengalami kemalangan. Atau kemalangan yang kita hadapi, kemalangan yang kita alami dalam kehidupan kita, keluarga kita banyak. Bahkan terus saja kita alami. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang melepaskan semuanya itu. Kemalangan saudara dan saya sekaligus keberuntungan. Kemalangan saudara dan saya sekaligus keuntungan. Karena Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari segala apapun masalah yang saudara dan saya alami. Saudara mungkin berkata begini, tapi saya masih menghadapi masalah Pak David. Saya masih menghadapi pergumulan. Saya masih menghadapi tekanan. Saya masih menghadapi situasi, keadaan yang begitu mendesak, yang menekan saya, menghimpit saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemalangan kita banyak, tetapi Tuhan melepaskan
melepaskan kita dari semuanya itu. Kemalangan kita sekaligus keuntungan, karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, itulah keuntungan kita. Dan keuntungan saudara dan saya karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Keuntungan kita karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Keuntungan kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi kemalangan yang saudara dan saya alami sekaligus keuntungan karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang kita percaya. Amin. Puji Tuhan. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Kita tidak takut, apalagi bersungut-sungut, bahkan marah ketika kita mengalami kemalangan. Bahkan semakin banyak kemalangan yang saudara dan saya alami, kita tidak takut, apalagi bersungut-sungut, bahkan marah. Karena kita tahu ada Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan ini. Karena kita sadar ada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Sehingga tolong saudara dan saya, sehingga Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyatakan kuasa dan mujizatnya, kita tidak takut, apalagi bersungut-sungut, bahkan marah-marah ketika kita mengalami kemalangan, bahkan semakin banyak mengalami kemalangan. Lagian kalau kita mau marah-marah, kita mau marah-marah sama siapa? Jangan bikin rugi diri sendiri. Sebagai orang yang percaya, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai orang benar, yang mana Yesus Kristus Tuhan Allah kita sudah menyelamatkan kehidupan kita, membuat kehidupan saudara dan saya diberkati, membuat kehidupan saudara dan saya memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi kemalangan, kalau kemalangan itu banyak, kita mau marah kepada siapa? Mau marah kepada diri sendiri? Waduh, lama-lama kita bisa kena serangan jantung mungkin, ya kan? Atau lama-lama kita jadi mengalami gangguan jiwa karena kita menyalahkan diri sendiri. Padahal kalau kita lihat, kita kan percaya kepada Tuhan. Kita kan mau berharap kepada Tuhan. Kita kan sadar Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Kalau kita yang salah, ya kita bertobat hari ini. Bertobatlah. Jangan tunda-tunda waktu dan serahkan segala kehidupan saudara. Serahkan seluruh hidup saudara. Serahkan tubuh kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi nggak usah takut. Nggak usah bersungut-sungut, apalagi marah-marah, karena itu hanya menyita waktu kita, itu hanya menghabiskan waktu kita, itu hanya membuka kesempatan untuk setan akhirnya mengobrak-abrik sukacita kita. Masa sih
kita mau seperti itu? Masa kita mau buka peluang, buka kesempatan untuk setan akhirnya membuat kita jadi marah-marah, membuat kita jadi khawatir, takut, bersungut-sungut, marah-marah. Apalagi kita marah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya disayang oleh Tuhan. Amin. Jadi kita tidak takut, bahkan apalagi bersungut-sungut, bahkan marah ketika kita mengalami kemalangan. Bahkan semakin banyak kemalangan yang saudara dan saya alami, semakin banyak kita nggak takut, apalagi bersungut-sungut, bahkan marah. Selanjutnya kita tidak parno. Nah, nggak parno. Bilang kepada sebelah saudara, jangan parno. Nah, bilang kepada sebelah lain lagi, ya kan? Oh, tadi di sebelah kanan bilang, sekarang pada sebelah kiri, jangan parno. Bilang kepada diri sendiri, saya nggak boleh parno. Ngapain saya parno? Parno itu maksudnya belum apa-apa udah takut, belum apa-apa udah khawatir, ya kan, udah cemas. Ya kan, kita berkata, kalau orang benar saja ada kemalangan, ngapain saya hidup benar? Kalau orang benar saja kemalangannya banyak, ngapain saya jadi orang yang selalu mempertahankan iman saya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita? Jangan parno. Amin. Don't be a parno man or a parno woman. Nah, don't be a parno person. Nah, jangan jadi orang yang parno. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada Tuhan Yesus, ada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Yeay! Hanya dekat Allah saja kita tenang. Katakan bersama dengan saya, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi jangan parno, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Jangan apa-apa udah dipikirin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tenang. Kendalikan diri, kuasai diri, tetap bersukacita. Katakan, Tuhan, saya yakin Tuhan melepaskan semua masalah yang saya alami. Saya mau tetap berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Saya hanya mau terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Haleluya. Selanjutnya, jadi kita tidak parno karena kemalangan, bahkan kemalangan yang semakin banyak. Karena bagi orang benar, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sehingga kemalangan, bahkan kemalangan banyak sekalipun, sekaligus juga adalah keuntungan bagi orang benar. Sehingga kemalangan, bahkan kemalangan banyak sekalipun, itu adalah keuntungan bagi orang benar. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Dalam penjelasan saya catat, kemalangan sekaligus keuntungan bagi orang benar,
Karena kemalangan sekaligus keuntungan bagi orang benar. Karena yang pertama, kesiapan kita mengalami pertolongan Tuhan adalah kesiapan yang sama dalam menghadapi kemalangan, bahkan kemalangan yang banyak sekalipun. Jadi kesiapan saudara dan saya untuk mengalami pertolongan Tuhan adalah kesiapan yang sama dalam menghadapi kemalangan, bahkan kemalangan yang banyak sekalipun. Saudara siap ditolong oleh Tuhan? Amin. Saudara siap mengalami kemalangan? Ini mungkin yang saat ini masih berat untuk kita mengatakannya. Saudara mungkin berkata, kayak Pak David kuat aja untuk bisa mengatakan, kayak Pak David yakin aja untuk bisa mengatakannya. Firman Tuhan jelas berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mari memiliki sikap hidup yang siap. Tuhan tolong saudara dan saya, siap untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan kemudian di saat yang sama kita siap juga untuk menghadapi kemalangan. Bahkan banyak kemalangan yang Tuhan izinkan sekalipun kita siap. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tolong kita. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang beserta dengan kita. Mari memiliki kesiapan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, sampai saat ini pertolongan Tuhan buat saudara dan saya nyata, sempurna. Perlindungan penyertaan Tuhan Yesus buat saudara dan saya begitu dahsyat. Mari siap untuk terus percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan ini. Jadi kita siap untuk mengalami pertolongan Tuhan karena Tuhan Yesus juga yang terus beserta dengan kita. Kemudian kita siap juga kalau harus mengalami kemalangan. Kita siap juga untuk mengalami kemalangan, bahkan kemalangan yang banyak. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Yes, Tuhan Yesus setia. Siaplah, Yesus Kristus Tuhan Allah kita tolong saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat setia, sehingga kita siap juga mengalami kemalangan, bahkan banyak kemalangan sekalipun. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat setia. Haleluya. Yang kedua, saya catat kuasa Tuhan, bukti penyertaan Tuhan kita alami ketika kita mengalami kemalangan. Kuasa Tuhan, bukti penyertaan Tuhan kita alami ketika saudara dan saya mengalami kemalangan. Ada kuasa Tuhan, bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kuasa Tuhan, bukti Tuhan yang beserta dengan saudara dan saya. Dan itu kita alami, kita nikmati, kita alami nyata ketika kita mengalami kemalangan,
bahkan kemalangan yang banyak sekalipun, kita percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya catat mujizat Tuhan kita alami ketika kemalangan yang banyak sekalipun. Mujizat Tuhan. Apa yang menurut saudara dan saya mustahil, apa yang menurut saudara dan saya tidak mungkin, tetapi Yesus Kristus Tuhan Allah kita mampu menyatakan yang menurut saudara dan saya mustahil. Yesus Kristus Tuhan Allah kita mampu melakukan apapun yang menurut saudara dan saya mustahil. Itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu untuk menyadarkan saudara dan saya supaya kita tidak takut, apalagi bersungut-sungut bahkan marah, tapi kita siap ketika kemalangan itu terjadi. Ketika banyak kemalangan itu terjadi dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus nyata, sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, saya catat, kemalangan kita banyak, tetapi tidak akan melampaui batas kemampuan saudara dan saya. Kemalangan kita banyak, tetapi tidak melampaui batas kemampuan kita. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah kita setia, sehingga Allah kita memberikan kepada kita jalan keluar pada waktu saudara dan saya dicobai, pada waktu saudara dan saya menghadapi masalah, pada waktu saudara dan saya menghadapi kemalangan sekalipun, bahkan banyak kemalangan, tetapi tidak di luar batas kemampuan saudara dan saya. Tuhan juga tahu, Tuhan juga mengerti, Tuhan Allah kita peduli. Makanya jangan langsung marah, jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung komplain kepada Tuhan. Jangan langsung kita berkata, saya tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi kita berkata, saya tidak mau lagi baca Alkitab. Kalau seperti ini, yang firman Tuhan katakan, ngapain saya harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Jangan marah, jangan komplain kepada Tuhan. Jangan juga marah-marah dengan kepada keadaan, marah kepada keluarga, marah kepada orang-orang di sekitar kita. Padahal kalau kita mau lihat nih, mau jujur, justru Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang mengasah iman kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, kemalangan yang banyak sekalipun, untuk melihat apakah saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tuhan mengizinkan kemalangan yang banyak itu terjadi, apakah saudara dan saya tetap berharap dan mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemalangan yang saudara dan saya alami tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Mari tetap bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu alasan kita bersyukur. Itulah makanya kita tidak henti-hentinya bersyukur, tidak henti-hentinya berterima kasih hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Yang selanjutnya, yang kelima, saya catat, tidak ada apapun, bahkan siapapun juga yang dapat memisahkan saudara dan saya, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada apapun, bahkan siapapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini mengalami kemalangan, hari-hari ini mengalami banyak kemalangan, tetapi kasih Kristus tidak akan pernah berkesudahan. Ingatlah baik-baik, tidak ada apapun, bahkan siapapun juga, kemalangan pun juga tidak dapat membatasi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kemalangan, bahkan kemalangan yang banyak itu tidak dapat menghalangi, tidak dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada apapun, bahkan siapapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan senyum dulu dong. Nah, kemudian kalau ada di sekitar saudara, mari berikan senyum dan katakan, tidak ada apapun, bahkan siapapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan lagi, Yesus Kristus Tuhan Allah. Yesus Kristus Tuhan Allah. Sungguh luar biasa kasih, kuasanya, dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Sekalipun kita mengalami kemalangan yang banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya. Yang selanjutnya, yang keenam, iman kita hanya kepada Allah, bukan kepada apapun, bahkan siapapun juga. Ketika saudara dan saya mengalami kemalangan, jangan langsung ingat, wah ada orang yang bisa tolong saya. Kalau saya hubungi dia, saya WA dia, kalau saya komunikasi sama dia, kalau saya ngomong sama dia, dia pasti bisa tolong saya. Yang benar. Jangan-jangan dia juga lagi mengalami kemalangan. Jadi sesama orang yang mengalami kemalangan dilarang saling mendahului. Kayak bis kota aja kita ini. Saudara dikasih oleh Tuhan iman kita kepada Allah, bukan kepada apapun, bahkan siapapun juga. Jangan mengandalkan orang lain. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sampai saudara dan saya berharap kepada manusia. Amin. Jangan sampai saudara dan saya berharap kepada kekuatan sendiri. Saudara dan saya harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Iman kita hanya kepada Allah, bukan kepada apapun, bahkan siapapun juga. Belum tentu orang yang saudara kenal, yang saudara sudah mulai saudara perkirakan bisa tolong saudara, belum tentu dia bisa tolong saudara. Karena mungkin dia akan berkata, saya pun juga lagi mengalami kemalangan. Atau dia mungkin berkata, saya memang tidak menghadapi masalah yang berat, tapi kan saya juga harus saving nih, ya kan? Saya harus saving money, saya harus menyimpan supaya saya bisa dengan keluarga saya tetap bisa bertahan. Jadi saya nggak bisa tolong engkau. Nah, dia bilang begitu kepada saudara dan saya. Jadi makanya saudara dan saya jangan beriman kepada orang. Amin. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada siapapun juga. Iman kita hanya kepada Allah. Amin. Iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berarti saudara dan saya harus beriman hanya kepada Allah. Iman kita hanya kepada Allah. Kita berharap mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan kalaupun doa kita tidak dijawab, itu tidak membuat saudara dan saya akhirnya berkata, ya sudah, ini berarti waktunya saya tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tidak. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan, atau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, permohonan kita, permintaan kita, kita udah menangis, kemudian kok Tuhan sepertinya tidak mengindahkannya, Tuhan mengabaikan permohonan, permintaan, dan doa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara dan saya tetap beriman
hanya kepada Allah. Kita harus terus beriman hanya kepada Allah. Jangan kecewa, jangan marah, jangan sampai kita berkata, berarti saya bisa saja, atau ini alasan yang kuat untuk saya tidak usah percaya lagi kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah tidak tolong saudara, tidak tolong saya. Jangan berkata begitu. Buang jauh-jauh pikiran yang menyesatkan itu. Buang jauh-jauh dari hati saudara juga. Jangan sampai hati kita tercemar. Jangan sampai pikiran kita tercemar. Tapi mari berimanlah hanya kepada Allah. Berimanlah hanya kepada Allah. Iman kita hanya kepada Allah, bukan kepada apapun, bahkan siapapun juga. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, saya catat seperti ini. Iman kepada Allah kita mengalahkan dunia ini. Wow, luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Iman saudara dan saya kepada Allah mengalahkan dunia ini. Karena kita punya Allah yang besar. Karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang sungguh sangat besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, iman kita kepada Allah mengalahkan dunia ini. Berimanlah terus kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berimanlah senantiasa hanya kepada Allah kita. Berimanlah terus, tetap maju, bahkan semakin maju melangkahlah dalam iman. Sebab iman kita kepada Allah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Maka kemalangan sekaligus keuntungan, karena yang pertama, tidak ada yang bisa kita percaya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada yang bisa saudara dan saya percaya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemalangan itu sekaligus keuntungan. Kemalangan, bahkan banyak kemalangan sekaligus keuntungan. Karena tidak ada yang bisa saudara dan saya percaya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari kita semakin bersuka cita. Mari kita semakin bangga karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang kedua, saya catat tidak ada yang sanggup menolong kita.
selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada yang sanggup tolong saudara dan saya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Maka kemalangan sekaligus keuntungan, karena tidak ada yang sanggup tolong saudara dan saya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berarti Pak David, saya harus bersyukur bahwa pertolongan yang saya alami selama ini itu karena Tuhan Yesus. Iya. Bahkan saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih. Jadilah orang-orang yang tahu bersyukur. Jadilah orang-orang yang yakin kelemahan atau kemalangan sekaligus keuntungan. Kemalangan sekaligus keuntungan, karena tidak ada yang sanggup tolong saudara dan saya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya catat, maka kemalangan sekaligus keuntungan karena tidak ada yang paling mengenal saudara dan saya, bahkan sungguh sangat mengasihi kita selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tuhan Yesuslah yang paling mengenal saudara dan saya, yang paling kenal saudara dan saya, yang paling tahu saudara dan saya. Tuhan Yesus, ya Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang benar-benar sungguh sangat mengasihi, mencintai, menyayangi saudara dan saya, ya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah. Makanya kita percaya kemalangan buat kita itu sekaligus keuntungan, karena Tuhan tahu sampai di batas mana kemampuan kita. Karena Tuhan yang paling mengenal saudara dan saya. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat mengasihi, mencintai, menyayangi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Pada penutup saya catat seperti ini. Kemalangan sekaligus keuntungan menyadarkan kita untuk tidak boleh melepaskan iman kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kalau sampai saudara dan saya melepaskan iman kita kepada Allah, kemalangan itu bukan keuntungan buat kita. Kemalangan itu bukan sekaligus keuntungan buat saudara dan saya. Malah kemalangan itu akan berakhir dengan tragis kalau saudara dan saya melepaskan iman kita kepada Allah. Karena itu tidak boleh kita lepaskan iman kita. Walaupun kita mengalami kemalangan. Kemalangan yang banyak. Karena kemalangan kita sekaligus keuntungan. Sehingga kita tidak boleh melepaskan iman kita. Yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemudian saya catat selanjutnya, kemalangan. Kemalangan sekaligus keuntungan menyadarkan saudara dan saya untuk selalu memegang kebenaran. Untuk selalu memegang kebenaran. Dipegang begini dengan sedemikian kuatkah? Maksudnya memegang kebenaran atau memegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam hati. Firman Tuhan itu ada dalam pikiran. Firman Tuhan itu yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Peganglah kebenaran. Peganglah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Firman Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan saudara dan saya setiap hari, setiap saat dan waktu. Peganglah firman Tuhan. Peganglah kebenaran. Peganglah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga kemalangan sekaligus keuntungan buat saudara dan saya. Walaupun kemalangan itu begitu banyak, tapi firman Tuhan yang mengatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat luar biasa.
Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kami. Karena firman-Mu ya Tuhan yang semakin menyadarkan kami. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berarti kalau kami menghadapi kemalangan, bahkan kemalangan yang banyak, tetapi Tuhan melepaskan kami dari semuanya itu. Kemalangan sekaligus keuntungan. Itu karena iman kami hanya kepada Allah. Itu karena iman kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup ini. Kami menyerahkan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami tidak mau takut, kami tidak mau jadi orang yang parno. Gampang sekali parno, gampang sekali cemas, gampang sekali khawatir. Kami sudah berpikir yang negatif. Padahal kami harus yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami tidak mau marah-marah. Kami tidak mau komplain kepada Tuhan. Sekalipun kami menghadapi kemalangan yang banyak. Karena Tuhan yang beserta dengan kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang harus terus kami pegang. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah tuntunan buat hidup kami. Menuntun langkah-langkah kami. Menuntun langkah-langkah kehidupan keluarga kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Kehidupan kami jadi semakin berbeda karena iman kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena kami tidak berharap kepada manusia. Karena kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kami tidak mengandalkan manusia. Kami hanya mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami mau semakin dekat, melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau semakin bergantung, berharap, makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok pada hari ini, Tuhanlah yang melawat semuanya. Tuhanlah yang menjamah semuanya. Yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhanlah yang berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu, Tuhanlah yang memerdekakan dan melepaskannya. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah menyatakan kuasa dan mujizat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami menyatakan kuasa dan mujizat. Pertolongan dari Tuhan Yesus nyata. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Mujizat telah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi.
dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhanlah yang memberikan hikmat dan memberkati para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, di daerah, semua wakil rakyat. Tuhan, TNI dan Polri, kami serahkan juga kepada Tuhan. TNI dan Polri, semua pejabat, Tuhan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa, kami terus berseru, kami mau makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Indonesia, kami percaya dalam rencana Tuhan. Tuhanlah yang mampu menghalau semua virus COVID-19. Tuhanlah yang bisa tolong bangsa dan negara kami, sehingga melalui setiap pergumulan, melalui setiap tantangan, dan bangsa dan negara kami mengalami lawatan Tuhan. Sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan Indonesia diberkati. Bangsa dan negara kami Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, biarlah Tuhan juga yang terus memberi hikmat, memampukan, mengurapi. Dan Tuhan yang memakai kehidupan mereka, sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Sehingga kehidupan mereka membawa dampak, menjadi garam dan terang dunia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kawali, bentengi dengan bala tentara malaikatmu. Hamba-hambamu ya Tuhan. Tuhan terus urapi dan pakai. Hamba-hambamu ya Tuhan terus bersatu. Gerejamu bersatu. Hanya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil, bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari surga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya, haleluya. Tuhan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaiklah yang kami bawa, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Bahkan seluruh hidup ini, tubuh kami serahkan, kami persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Buat seluruh hambamu yang sudah melayani, Tuhanlah yang terus urapi dan pakai. Jerilah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia yang Tuhan Yesus sudah nyatakan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita semua.
Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang paling layak menerima pujian. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang paling layak menerima hormat syukur. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa serta otoritas dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita berbahagia. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa lihat nomor rekening gereja di layar, dan mari berikan persembahan yang terbaik. Bahkan kita persembahkan seluruh hidup kita, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok, bersama hamba-hamba Tuhan semuanya, dan kita mari maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai, Tuhan Yesuslah yang senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara semua beserta seluruh keluarga diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.